Kita siapkan bersama untuk pembukaan dari puji syukur nomor 565. 565. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami segala tutur bahasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. 50 hari sesudah Hari Paskah, gereja senantiasa merayakan Hari Raya Pentakosta, yakni peristiwa turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh Kudus itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga seperti para rasul? Ya, sangat mungkin saudara-saudari, karena kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baik kita serukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharuilah seluruh muka bumi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan kita mohon pengampunan untuk segala dosa-dosa, segala kelemahan, kelalaian kita, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Kita mohon pengampunan agar kita memperoleh kekuatan yang baru serta kelayakan untuk merayakan peristiwa mulia, peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah pada hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman
karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bermazmur dengan refrein puji syukur nomor 828. kebesaran
Kita semua telah dibaptis dalam Roh Kudus menjadi satu tubuh. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekuensia Roh Kudus. Puji syukur nomor 569. Ya Roh Kudus, datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Kau penghibur ulungku, kau sahabat jiwaku, penyejuku yang lembut. Kau segarkan yang lelah, kau tenangkan yang resah, kau melipur yang sendu. Oh cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman. Tanpa kekuasaanmu, hampa daya umatmu hanya noda adanya. Yang kemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan,
yang sesat arahkanlah, limpahilah umat-Mu yang percaya padamu, sabta karunia-Mu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Bait pengantar Injil, Haleluya, Puji Syukur, nomor 964. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cinta-Mu di dalam hati mereka. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita yang bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta harus mengingat bahwa hari ini adalah hari ke-50 sesudah Yesus bangkit. Hari Pentakosta artinya hari ke-50. Dan hari ke-50 ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasulnya. Kalau kita ingat hari Kamis 10 hari yang lalu, hari ke-40, itu adalah peristiwa kenaikan Tuhan. Di hari kenaikan 40 hari sesudah kebangkitan. Dan hari Raya Pentakosta adalah hari ke-50. Tepatnya hari ini gereja sesudah 50 hari Yesus bangkit merayakan hari raya turunnya Roh Kudus. Roh yang dijanjikan oleh Yesus sendiri ketika ia bersantap atau perjamuan malam terakhir dengan para muridnya. Ia berjanji bahwa sudah aku akan kuutus Roh penolong yang akan memberi penghiburan, yang akan memberi pertolongan kepada murid-muridnya. Nah, hari itu terwujud pada perayaan kita hari ini, yakni Hari Raya Pentakosta. Saudara-saudari yang terkasih, tentang Hari Raya Pentakosta ini telah kita baca dan juga telah kita dengarkan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, peristiwa seputar dengan turunnya Roh Kudus ini. Dalam kisah para rasul tadi sudah diceritakan bagaimana keadaan para murid, bagaimana juga ketika Roh Kudus datang dalam rupa lidah-lidah api, dan kemudian Roh itu memberi mereka semangat untuk memberi kesaksian dalam bahasa mereka sendiri yang dapat dimengerti oleh begitu banyak orang lain. Nah, bacaan Injil hari ini saudara-saudari melengkapi pengetahuan kita dan juga melengkapi pengalaman iman kita bagaimana ternyata sebelum menerima Roh Kudus, para rasul ini, para murid ini berada dalam situasi yang kelam, berada dalam situasi yang was-was, berada dalam situasi ketakutan. Disampaikan dengan jelas dalam bacaan Injil tadi bahwa sesudah peristiwa kematian Yesus, para murid ini penuh dengan ketakutan. Berkumpul saja harus mengunci pintu-pintu rumah supaya pemuka-pemuka agama Yahudi ataupun orang-orang Romawi, orang-orangnya Pilatus, jangan sampai menemukan mereka dan kemudian menjatuhi mereka hukuman yang sama dengan sang guru, dengan dia yang memanggil mereka, dengan sang guru, yakni Yesus sendiri. Jadi ada situasi di mana mereka drop dalam hal semangat, dalam hal untuk melakukan kebaikan ataupun untuk melanjutkan karya pelayanan yang dibawa Yesus. Pintu-pintu dikunci, pintu-pintu rumah, dan mereka berkumpul untuk mungkin berbagi cerita, pengalaman, bukan pengalaman tentang Kristus lagi, tetapi mungkin di tempat sana saya dikejar, di tempat ini saya dikejar, di tempat sana saya hampir ditangkap, saya hampir dilempari batu. Jadi pengalaman-pengalaman negatif sesudah kejadian di mana Yesus wafat di kayu salib. Nah, dalam keadaan yang demikian, mereka harus bersama-sama menghadapi tantangan itu dalam kebersamaan, saling berbagi cerita, sharing dengan saudara-saudari. Dan ketakutan tetap ada. Jangan-jangan nanti dirajam seperti Yesus. Jangan-jangan nanti memikul salib, nanti dilempari batu, dan semua hal yang kemudian mereka bawa dan menurunkan semangat mereka. Tetapi saudara-saudari, keadaan mereka ini tidak bertahan lama.
Yesus bangkit. Yesus bangkit kemudian menampakkan diri kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Kehadiran, keberadaan Yesus yang bangkit itu membawa sukacita, meninggalkan sifat-sifat atau keadaan takut mereka. Mereka kemudian digambarkan penuh dengan sukacita. Yesus yang hadir pada waktu itu membuktikan bahwa kematian tidak menghalangi keberadaannya. Bahwa wafat di kayu salib bukan sesuatu yang mematikan semangat. Tetapi kehadiran Yesuslah yang membawa sukacita yang besar bagi dunia. Kematian itu hanya suatu proses dari kehidupan. Tetapi kalau Kristus yang berkuasa, kalau Kristus yang mengalami, Kristus yang menunjukkan bahwa keberadaannya tidak ada yang bisa untuk membatalkan, maka itulah yang menghasilkan sukacita meskipun kematian sekalipun. Nah, kebangkitan Yesus ini yang menguatkan para rasul. Mereka juga disapa, dikuatkan dengan salam dari Yesus, Pace e bene, pax et bonum, damai sejahtera. Dalam Injil tadi, damai sejahtera bagi kamu. Pace e bene, ungkapan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada para murid yang awalnya takut, yang awalnya mengunci diri, tidak mau berjumpa dengan orang lain karena takut. Yesus bawa dengan salamnya, damai, damai di hatimu. Kalau hatimu tidak ada kedamaian, kamu tidak akan mampu berjumpa dengan orang lain. Kalau hatimu tidak ada damai, kamu tidak mampu untuk mewartakan, untuk melanjutkan pewartaan atau kesaksian di tengah-tengah kehidupanmu. Tapi kalau hatimu ada kedamaian, sejahtera akan menyertai. Damai dulu di hatimu, baru kamu mewartakan damai kepada semua orang. Jadi selain salam, makna dari damai sejahtera ini adalah teguran juga bagi orang-orang yang menyimpan permasalahan-permasalahan hidup, yang bukan membangun kehidupannya, bukan mengangkat kehidupannya, tetapi semakin menurunkan harkat dan martabatnya, karena mulai tidak percaya orang lain, karena mulai tidak mau atau tidak suka berjumpa dengan orang lain, yang kemudian mulai menyimpan dendam kepada orang lain, karena dalam hatinya tidak ada kedamaian. Nah, Yesus datang dalam situasi ketakutan para rasul. Yesus datang membawa damai sejahtera. Yesus bilang demikian supaya damai sejahtera itu dimasukkan ke dalam hati, supaya kamu bisa berdamai dengan orang lain, supaya kamu bisa melihat orang lain sebagai sesama dan melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang baru di dalam Kristus. Dan tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk membawa damai dan sejahtera bagi setiap orang. Membawa damai dan sejahtera dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Selama hidup kita, hati kita tidak diisi dengan damai, maka kehidupan kita akan selalu diisi dengan ketakutan, diisi dengan dendam, diisi dengan curiga, diisi dengan rasa takut yang berlebihan. Tapi coba berdamailah dengan diri sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita membawa damai di dalam kehidupan kita, ketika kita mampu mengampuni orang lain, ketika kita mampu menerima orang lain, apa yang tidak mungkin? Apakah kita jauh dari kesejahteraan? Tidak. Kalau kita mampu berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, usaha akan berjalan dengan lancar, pekerjaan akan berjalan dengan lancar, segala sesuatu yang kita buat dengan orang lain akan terwujud dengan baik, dan kesejahteraan menanti kita. Dua kata yang kemudian diberikan kepada para rasul. Dua kata
atau satu frase kata dengan diisi dua kata itu, damai sejahtera. Supaya kemudian tujuan dari kehadiran Yesus, perutusan dari Allah Bapa kepada Yesus, dilanjutkan oleh para murid, dilanjutkan oleh kita semua. Nah, kalau para murid mengawali dengan rasa takut, bagaimana perutusan atau misi keselamatan itu akan sukses? Karena mereka akan selalu berpikiran yang negatif tentang orang lain, takut untuk berjumpa dengan orang lain. Nah, kemudian damai sejahtera itu untuk konteks kita kehidupan sehari-hari. Kalau kamu baku-baku marah dengan orang lain, baku-baku marah dengan tetangga, baku-baku marah dengan teman kerja, di mana kesejahteraanmu? Jauh. Kalau kamu baku-baku benci, simpan-simpan dendam dengan orang lain, tidak ada damai di hatimu, bagi kamu akan sukses, bagi kamu akan berhasil. Tapi kalau ada damai, lingkunganmu baik, di mana-mana kamu membawa damai, diterima, saling menerima satu sama lain karena damai yang kamu bawa di hatimu, segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau ada intrik-intrik palsu, berwajah dua, di muka senyum, di belakang marah-marah, apakah membawa keberhasilan? Keberhasilan yang kita capai pun adalah keberhasilan yang semu, tidak akan bertahan lama. Paling dapat rasa setengah jam, habis itu habis. Tapi kalau kita membuka diri terhadap orang lain, membawa damai, segala kesuksesan yang kita nikmati adalah kesuksesan atau kesejahteraan yang tahan lama. Boleh bilang kesejahteraan yang abadi. Demikian dengan para rasul, yang dituju adalah keselamatan yang abadi, bukan selamat dari orang-orang yang mencari-cari atau menindas. Keselamatan yang abadi adalah jauh lebih daripada itu. Keselamatan yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selain damai sejahtera yang diungkapkan oleh Yesus, Yesus juga menunjukkan luka-luka yang ada padanya, pada tangannya, pada lambungnya, segala sesuatu yang menjadi bukti bahwa yang berdiri di tengah-tengah mereka adalah Yesus sendiri. Luka-luka adalah bagian dari hidup kita. Ketika kita disakiti, tetap akan terluka. Tetapi kalau kita kemudian berdamai dengan penyebab luka itu akan menjadi tanda yang bukan lagi menandakan kesakitan atas diri, tetapi luka itu menjadi tanda pendamaian bahwa hidup kita inilah seperti Kristus sendiri. Meskipun dalam keadaan terluka, tetapi dia mampu tetap mewartakan damai bagi orang lain. Setiap orang pasti akan menghadapi tantangan, masalah. Tidak ada, Yesus juga tidak mengungkapkan bahwa ketika kamu mengikuti aku, kamu tidak akan pernah tergores sekalipun. Ketika kamu mengikuti aku, kamu tidak akan pernah sakit hati sekalipun. Tidak, mengikuti Yesus memikul salib, memikul penderitaan yang sama. Tetapi di balik segala penderitaan, di balik salib itu ada sukacita yang besar, karena di situ ada pengampunan dan rahmat dari Allah. Jadi luka-luka Yesus juga menjadi lambang bagaimana hidup kita yang mau menjadi sama dengan Kristus. Ada luka-luka kecil dalam hidup kita. Ada luka-luka yang kita terima karena pengalaman hidup. Tetapi ketika kita mampu untuk berdamai dengan luka-luka itu, kita membawa menjadi tanda kebahagiaan, tanda Kristus yang bangkit. Ketika kita mampu mengampuni, ketika kita mampu memberi pendamaian bagi orang lain, dan menyatakan damai sejahtera bagi kamu, maka kita menjadi sama seperti Kristus dalam hal menjadi tanda kebangkitan dan keselamatan bagi orang lain. Nah, saudara-saudariku, damai sejahtera, tanda-tanda luka dari Yesus adalah bukti bahwa Kristus hadir selalu bersama dengan kita, apapun tantangannya, apapun halangannya. Dan
ketika Yesus juga menyampaikan damai sejahtera bagi para murid, Yesus juga mengingatkan akan perutusan para murid. Jadi sebelumnya mereka adalah murid dan sekarang mereka adalah rasul. Murid adalah orang yang belajar bagaimana cara-cara untuk jadi pintar, dapat pengetahuan yang baik, supaya ke depannya, misalnya kalau kita gambarkan dalam hidup sekolah, murid itu kan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu masih level murid. Tetapi ketika lulus dari semuanya itu, ketika mereka diutus dalam graduation day atau dalam perutusan yang lain, mereka menjadi rasul. Atau rasul itu adalah yang diutus, orang-orang yang diutus. Maka hari raya Pentakosta ini dengan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid ini dilantik menjadi rasul melalui perutusan yang diungkapkan oleh Yesus sendiri. Terimalah Roh, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Roh Kudus menjadi bekal bagi para rasul, menjadi sebuah meterai bagi para rasul untuk karya pelayanan yang selanjutnya. Karya pelayanan yang kemudian yang sebelumnya menjadi karya pelayanan Yesus diwariskan dan dilanjutkan kepada para rasul. Jadi Roh Kudus menjadi tanda keberadaan perutusan yang sama dengan Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dengan Roh Kudus itu pula setiap orang yang telah menjadi rasul akan dapat mengampuni orang, dosa orang. Dan kalau ia menyatakan dosa orang diampuni, maka dosanya diampuni. Dan kalau dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Para rasul dalam gereja kita saat ini dilanjutkan oleh para uskup. Para uskup melanjutkan karya perutusan Yesus di tengah-tengah dunia hingga hari ini. Mereka diberikan kuasa untuk pengampunan, dan sakramen pengampunan dosa juga dibagikan kepada para imam supaya mampu untuk memberikan damai sejahtera kepada sekian banyak orang. Kalau satu uskup dalam satu keuskupan, kau mau menerimakan sakramen tobat, mungkin tidak bisa. Keuskupan Manado dengan puluhan paroki, kalau cuma uskup yang bisa menyatakan pengampunan dosa, pasti agak kurang efektif dalam hal dia ke paroki sana, sedang di paroki satu paroki saja, pastor paroki kadang-kadang kewalahan. Tapi ada pastor paroki juga yang senang. Karena apa? Umat misalnya tidak berdosa. So, diberi kesempatan untuk pengakuan dosa, tidak ada. Nah, yang menyatakan dosa itu ada, berarti yang bersangkutan, bukan pastornya, bukan uskupnya. Tidak merasa berdosa. Wow, hebat. Mungkin ada damai sejahtera di dalam hatinya sampai dosa-dosanya tidak ada. Tapi saudara-saudari, pernyataan dari Yesus tentang perutusan satu paket dengan itu. Berarti kita wujudkan dalam sakramen pertobatan. Jadi tugas dari seorang uskup yang ada rasul dibagikan kepada para imam untuk menyatakan pengampunan terhadap dosa-dosa setiap orang. Jadi landasan dari sakramen tobat juga adalah hal ini. Pernyataan dari Yesus ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kamu pun bisa saling mengampuni. Kamu pun bisa saling mengatakan sudah ada damai, ada pengampunan, ada maaf. Karena terlebih kamu telah dibaptis dan juga telah menerima Roh Kudus secara penuh dalam sakramen Krisma. Sakramen Krisma itu merekatkan kamu dengan Roh Kudus. Maka sadarilah karya Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Kamu untuk saling mengampuni, saling berbagi damai. Dan Roh Kudus itu yang kita tahu ada buah-buah dari Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ingatlah segala buah-buah roh ini, karena ini menjadi tanda kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kamu mampu mengungkapkan perbuatan-perbuatan kasih, ungkapkan tindakan-tindakan yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera, membawa kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dalam keluarga, dalam relasi, kelemah lembutan dalam cara, dan juga dalam hal penguasaan diri. Itulah buah-buah roh yang telah kita terima dalam sakramen Krisma, dan juga kita terima dalam pencurahan Roh Kudus oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Jadikanlah ungkapan damai sejahtera bagi kamu sebagai tanda perjumpaan dengan orang lain. Ketika ada orang bilang selamat pagi, mungkin sapalah juga dengan damai sejahtera bagi kamu. Selamat pagi kawan, damai sejahtera bagi kamu. Mungkin dapat dengar asing, dapat dengar geli, tapi begitulah sapaan dari Yesus. Suami istri, mungkin selamat pagi juga sudah jawaku sapa. Apalagi mau tambah dengan damai sejahtera bagi kamu. Coba, supaya kalau ada sempat clash, ada sempat baku marah sedikit, tapi bangun pagi-pagi, saudara bilang selamat pagi, damai sejahtera bagi kamu, pasti salah satunya akan ingat, oh ini kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan dari Yesus yang membawa sukacita bagi para rasul. Berarti ada Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita. Kalau mau bahas status juga, bahas story, coba tambah dengan kalimat itu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, damai sejahtera bagi kamu yang paling tak benci. Misalnya, anak katu baku sedu, yang paling tak benci, yang paling tak sayang. Atau bentuk-bentuk pendamaian dengan, ya berdamai dengan orang yang mungkin pernah ada masalah dengan kita. Damai sejahtera bagi kamu, tidak perlu tandai, tapi kenyataannya begitu. Mungkin ada yang rasa geli kita bilang dengan orang yang paling kita benci. Ada. Perlu bukti, baca juga status-statusnya om-om dan tante-tante di Facebook. Ada. Tapi kalau kita menyadari akan kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus, pasti kita akan membawa damai dimanapun kita berada. Minggu lalu Hari Komunikasi Sedunia mengingatkan kita bahwa siapa kita adalah hasil dari rajutan atau tenunan-tenunan cerita-cerita yang kita buat dalam hidup. Kualitas kehidupan kita terbentuk dari apa yang kita nyatakan dalam cerita hidup kita. Nah, kalau kita mengisi dengan cerita memaafkan, mengampuni, memberi ruang bagi orang lain untuk berdamai, kita menjadi pribadi yang akan diingat sebagai seorang yang dipenuhi dengan roh kesabaran, roh kesetiaan, roh kelemah lembutan, orang yang memiliki roh yang kuat di dalam kehidupan kita. Tapi orang yang suka status-status marah, dia membuat kenangan-kenangan bahwa dia suka marah. Nah, itu Facebook jelas. Kalau kita buka di situ ada bagian kenangan. Coba hari ini kita lihat. Tahun lalu pada hari ini kita buat apa? Odo Buffetto pak tetangga di sebelah kiri. Baru 2 tahun lalu tetangga sebelah kanan. Habis itu 3 tahun lalu kenangannya pada hari ini Buffetto pak tetangga di belakang rumah. Habis itu 4 tahun lalu Buffetto pak tetangga di muka rumah. Nah, hidup kita mau dibangun dengan kenangan-kenangan yang demikian. Itu sangat tidak enak. Kalau kita baca pada hari ini ada status-status yang demikian, maka bertobatlah, bangunlah cerita untuk merajut cerita hidup yang lebih baik ke depan. Nah, cerita hidup para rasul dimulai dari kebangkitan Yesus ini. Hari ini juga hari ulang tahun gereja.
Gereja dimulai dengan pencurahan Roh Kudus, di mana tanda kebangkitan Kristus menjadi nyata, kemudian dibawa ke segala penjuru dunia. Para rasul adalah orang-orang yang diutus Kristus. Demikian juga saudara-saudari akan diutus membawa damai, membawa tanda kehadiran Roh Kudus dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita berdiri, kita membaharui iman kita dengan mengulangi syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik, Kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga dalam doa umat. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Untuk khusus kita pada hari Ekaristi ini, kita berdoa, bersyukur bersama dengan keluarga Lasoding Asiba, yang bersyukur untuk kehidupan keluarga yang dialami hingga hari ini, dan memohonkan perlindungan untuk hari-hari kehidupan mereka selanjutnya. Semoga selalu dianugerahi kesehatan dan rezeki yang secukupnya bagi kaum keluarga, dan semoga segala rencana dan harapan melalui doa-doa mereka sama dengan Bunda Maria boleh terkabulkan. Dan keluarga juga memohonkan keselamatan jiwa
untuk Oma Serafina Alina Dalia yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Dan bersama dengan keluarga Tuege Luntungan memohonkan keselamatan jiwa Papa Opa yang terkasih Hermanus Tuege yang telah dipanggil Tuhan. Semoga belas kasih Allah senantiasa menganugerahkan pengampunan bagi Bapa yang terkasih agar boleh sama-sama dalam kemuliaan surgawi bersama Bapa untuk menjadi juga pendoa bagi kaum keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, cucu-cucu dan cece-cece. Kita berdoa juga mohon keselamatan jiwa untuk Bapak Adolf Rompis yang dipanggil Tuhan. Semoga pengampunan dari Allah senantiasa diberikan kepadanya agar kebahagiaan surgawi terbuka baginya. Kaum keluarga semoga selalu dikuatkan dan kebangkitan dan kemuliaan surgawi yang telah dinampakkan oleh Yesus sendiri. Kita juga mohon keselamatan jiwa untuk Ibu Sarce Wagyu yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Semoga Allah Bapa di surga menganugerahkan keselamatan jiwa dan kaum keluarga Ambo Wagyu diberikan kekuatan, juga diberkati dalam hidup mereka dalam kebersamaan dengan Yesus yang mereka imani, yang telah mengalami wafat, kebangkitan dan kemuliaan surgawi. Semoga segala rencana keluarga boleh berjalan dengan baik dan dalam kesatuan, dalam iman, boleh saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan dalam perjalanan hidup. Bersama dengan keluarga Manua Manik bersyukur atas hari ulang tahun dari keluarga, ulang tahun perkawinan yang ke-15 pada tanggal 26 Mei. Juga bersyukur atas hari ulang tahun dari anak-anak Griseldis Gertrude Manua yang ke-14 tahun pada tanggal 3 Mei. Juga anak Gabriela Rosari Manua ke-4 tahun pada hari ini. Semoga Bapa yang Maha Baik senantiasa mencurahkan kebaikan dalam kehidupan keluarga, anak-anak, melestarikan perkawinan dan kehidupan, dan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan rencana baik keluarga. Bersama dengan keluarga Ngani Rumende, bersyukur pada hari ini dalam perayaan Ekaristi ini untuk hari ulang tahun perkawinan yang ke-33 tahun pada tanggal 27 Mei, dan keluarga Watu Gigir Sembel bersyukur atas hari ulang tahun dari anak Ruli Yohanes Watu Gigir yang ke-16. Keluarga Makanoneng Sundalangi bersyukur atas hari ulang tahun dari adik Sherilyn Sefas Sundalangi yang ke-6 tahun pada hari ini. Dan bersama dengan keluarga Sigar Laki Dalige
yang bersyukur atas hari ulang tahun dari Ibu Merlin Dalige yang ke-35 tahun. Mohon berkat Tuhan juga untuk Dr. Adrianus Sigarlaki yang saat ini sedang bertugas sebagai tenaga medis di Kepulauan Talaut, dan untuk adik Prudence Angelika Sigarlaki. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau yang telah menganugerahi kehidupan bagi saudara-saudari kami ini, kehidupan perkawinan atau kehidupan yang mereka jalani setiap hari. Engkau membaharui dari hari ke hari. Juga kami mohonkan semoga dari hari ke hari cinta kasih dalam rumah tangga serta berkat untuk kehidupan, kesehatan jasmani dan rohani senantiasa Engkau sertakan, dan biarlah cinta kasih-Mu sebagai buah roh tinggal di dalam kehidupan keluarga dan pribadi-pribadi yang bersyukur dan mohon berkat-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur juga kepadamu atas hari ulang tahun dari Ibu Vera Manua ke-51 tahun dari keluarga Pangemanan Manua. Semoga kehidupan saudara kami ini yang telah Engkau perbaharui tetap dikaruniai kesehatan jasmani dan rohaninya, menjadi ibu yang baik dalam keluarga, menjadi teladan dalam karya pelayanan dan kepemimpinan, dan juga membawa sukacita dalam dimanapun ia berada. Dan bersama dengan Ibu Janda Juliana Wagyu Manua, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kehidupannya. Semoga Roh Kudus yang telah ia bawa dalam novena Roh Kudus senantiasa membawa berkat melimpah, menyertai, menguatkan, dan juga menjadikan dia sebagai pribadi yang diteladani dalam keluarga dimanapun ia berada. Dan semoga Engkau selalu membimbing ia supaya selalu dijauhkan dari tantangan kehidupan, dari masalah-masalah, dan juga semoga kaum keluarganya atas kehadirannya selalu mengalami sukacita. Bersama dengan keluarga Maindoka Kamasi, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk berkat, rahmat dalam kehidupan keluarga yang boleh mereka alami selalu, seluruh anggota keluarga. Semoga hari ini, esok, dan seterusnya dalam bimbingan Roh Kudus, keluarga ini tetap bertumbuh, berkembang dalam cinta kasih, segala berkat dicurahkan, terutama dalam kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, dan semoga rencana-rencana yang mereka bangun bersama sebagai keluarga, istri, suami, dan anak-anak senantiasa terwujud dalam tuntunan dan bimbingan-Mu. Dan bersama dengan keluarga Wulur Mandas, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, berkat yang juga dialami oleh seluruh anggota keluarga, dan semoga rahmat kesehatan dan perlindungan masa pandemi COVID-19 ini senantiasa Engkau berikan bagi mereka. Dan kami mohon bersama dengan keluarga untuk kesembuhan dari Papa yang terkasih, Bapak Albertus Mandas yang saat ini sedang sakit. Semoga segala daya upaya untuk penyembuhan senantiasa boleh berhasil dan membawa kesehatan bagi saudara kami ini. Dan bersama dengan keluarga juga kita mohon berkat Tuhan Pastor Yohanes Auduka dalam tugas dan pelayanannya dimanapun ia berada. Semoga ia membagikan kehadiran Roh Kudus dalam cinta kasih dan dalam semangat pelayanan yang baik. Dan bersama dengan keluarga-keluarga di paroki
Santo Yohanes Penginjil Laikit ini ya Bapa, kami berdoa untuk para korban pandemi COVID-19. Semoga mereka senantiasa selalu diberikan kekuatan, diberikan dan terutama diberikan kesehatan agar boleh kembali beraktivitas dengan baik dalam hari-hari kehidupan mereka. Dan semoga selalu ada saling membantu dalam hal untuk menguatkan keluarga yang tertimpa pandemi COVID-19 ini. Semoga kuasa kasih-Mu tetap ada dan biarlah damai sejahtera di hati kami tetap kuat, agar kami tetap saling membantu, saling mendoakan, dan saling mendorong agar keluarga selalu diberikan kekuatan dan semangat hidup, dan menjadi kesaksian bagi kehidupan kami, umat Paroki Santo Yohanes Penginjil Laikit, untuk membantu dan juga menjadi orang-orang yang selalu mendukung setiap keluarga yang terkena pandemi COVID-19 ini. Dan semoga para tenaga kesehatan tetap juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan semangat dalam karya pelayanan hidup mereka untuk membantu saudara-saudari yang sakit dan juga secara khusus terkena pandemi COVID-19 ini. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, semoga Engkau anugerahi keselamatan jiwa, pengampunan atas dosa-dosa mereka. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah kiranya permohonan kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur nomor 384. Puji syukur nomor 384. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dosa manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami, dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab pada hari ini Engkau memahkotai perayaan Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada umat yang telah Kau gabungkan dengan Putra-Mu, dan Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Pada hari ini kami merayakan kelahiran gereja. Pada hari ini Roh Kudus menerangi semua bangsa dengan pengertian Allah yang benar. Ia menyatu padukan 1001 bahasa dalam pengakuan iman yang satu dan sama. Maka dilimpahi oleh kegirangan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan semua malaikat bermadah melakukan pujian, memuliakan Dikau, dan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kita bersatu dalam doa syukur agung. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitan-Nya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaan-Nya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami.
Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Benediktus Estefanus dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya, ya Tuhan Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas tulanan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 420, tempat 20. Doa komuni batin. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur, dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita menutup masa Paskah. Jadi lilin Paskah semua dikeluarkan, jadi dipakai pada saat ketika ada duka atau ada pembaptisan. Kemudian warna liturgi juga. Hari ini memang merah, liturgi Paskah putih. Kita akan mulai ke depannya dengan minggu biasa. Jadi kita berada di penghujung masa Paskah pada hari ini. Selamat merayakan hari kelahiran gereja, turunnya Roh Kudus kepada para murid sehingga mereka menjadi rasul. Kian juga kita semua telah menerima Roh Kudus, kita telah dipanggil dan diutus untuk melanjutkan karya perutusan Yesus sendiri. Karena Yesus diutus Bapa dan kita pun diutus Yesus, diutus Bapa untuk karya keselamatan kita semua di dunia ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita semua tetap diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk melanjutkan karya-karya pelayanan kita, karya-karya perutusan kita, kebaikan untuk membawa damai sejahtera bagi semua orang. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. 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 Marilah pergi kita diutus.